Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Damarjati dengan NIM 2022-3020. Saya dari kelas rangkaian listrik kelas D. Hari ini saya akan mengerjakan UAS yang dimana kami disuruh mengerjakan satu soal setiap bab, dari bab 1 sampai bab 11. Kita lanjutkan saja. Jadi pada bab pertama saya memilih soal nomor 6 yang dimana jika diketahui muatan Q sama dengan 12 T Coulomb, tentukan I atau arus listrik yang bisa didefinisikan sebagai laju perubahan muatan listrik Q terhadap waktu atau T. Maka hal tersebut bisa kita tuliskan sebagai I sama dengan dQ per dt. Nah, eh, untuk mencari I, arus listrik, kita harus menurunkan Q terhadap waktu. Maka bisa kita dapatkan hasil selanjutnya yaitu D 12T per dt. Nah, dari itu kita mendapatkan hasil 12 ampere. Kenapa 12 ampere? Karena Q sama dengan 12 T Coulomb ini adalah fungsi linear. Yang dimana fungsi linear itu adalah muatannya itu berubah secara langsung dan dia itu sebanding dengan waktu. Dan di sini waktunya adalah T. Di sini itu artinya muatannya itu berubah 12 Coulomb per detik, yang artinya karena dia sebanding dengan waktu 12T, maka arusnya itu 12 dan arus itu ampere, maka kita mendapatkan hasil arus listriknya 12 ampere. Selanjutnya adalah bab 2. Pada bab 2 ini saya tidak bisa menemukan soal di modul rangkaian listriknya yang Muhammad Hamdani, jadi saya buat kesimpulan dari bab 2-nya. Jadi kesimpulan dari bab ini membahas elemen rangkaian listrik, yaitu ada elemen aktif dan elemen pasif. Yaitu elemen aktifnya ada sumber tegangan dan sumber arus, elemen pasif ada resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, dalam bab ini dia juga membahas sifat ideal dari elemen-elemen tersebut, yaitu pertama pada elemen aktif, di mana sumber tegangannya itu menghasilkan tegangan tetap, dan ada sumber bebas dan sumber tidak bebas, yaitu bergantung pada tegangan atau arus lain. Ini atau arus lain. Nah, sumber arus menghasilkan arus tetap dengan kategori bebas dan tidak bebas. Lalu sifat elemen pasif itu ada resistor, di mana resistor itu untuk menghambat arus dan membagi tegangan dengan hukum Ohm sebagai dasarnya. Kapasitor sebagai untuk menyimpan energi dalam medan listrik dan untuk membatasi arus DC. Lalu induktor itu untuk menyimpan energi dalam medan magnet. Beberapa poin-poin penting yang saya ambil dari bab ini yaitu tegangan dan arus itu harus dihitung sesuai polaritas komponen. Voltmeter dipasang paralel sedangkan ampermeter itu dipasangnya seri. Lalu rangkaian seri itu membagi tegangan sementara rangkaian paralel itu membagi arus, dan rangkaian pendek atau short circuit memiliki tegangan 0, sedangkan rangkaian terbuka atau open circuit memiliki arus 0. Selanjutnya bab 3, di sini saya memilih soal nomor 5. Jika pada suatu rangkaian diberikan tegangan 10 volt, maka timbul arus sebesar 2 ampere. Maka berapakah arus yang muncul jika tegangan yang diberikan pada rangkaian tersebut sebesar 15 volt? Berdasarkan hukum Ohm, V sama dengan I kali R atau tegangan sama dengan arus dikalikan resistansinya. Kita mencari arus yang muncul. Untuk mencari arus yang muncul tinggal kita balikan, yaitu arus I sama dengan V dibagi R atau tegangan dibagi resistansi. Nah, untuk mencari arus listrik kita harus tahu V-nya dulu dan R-nya. V-nya sudah ada, R-nya belum. Untuk mencari resistansi kita bisa membagi V dibagi arus. Nah, berdasarkan rumus ini, dari diketahuinya ini yang di atas yang tadi saya garis itu, voltase 1 itu 10V, arus 1 itu 2 ampere, sedangkan voltase kedua itu 15 volt. Untuk mencari R, tinggal kita masukkan rumus yang tadi. Untuk mencari R, kita masukkan rumusnya, tegangannya itu V1 dibagi arus 1 tadi itu sama dengan 10 volt dibagi 2 ampere. Kita dapatkan hasil sebesar 5 ohm. Ini resistansinya. Nah, untuk mencari I2 atau arus listriknya, kita masukkan rumus tadi, ya. V2 dibagi R, resistansinya itu 5 ohm, maka kita dapatkan hasil 15 volt itu dibagi 5 ohm, dan kita dapatkan hasil 3 ampere. Jadi arus yang mengalir itu pada rangkaiannya adalah 3 ampere. Selanjutnya bab 4. Di sini ada soal tentukan arus I dengan analisis node. Di sini ada rangkaian, jawabannya KCL di node V. Node V itu di sini. Node itu tempat pertemuan para elemen-elemen rangkaian, dan KCL itu Kirchhoff current law, dan menyatakan arus masuk sama dengan arus keluar. Untuk komponen-komponen di node V-nya, dia sumber arus 15A masuk ke node V, yang dimana nanti arusnya akan melalui resistor 2 ohm dan dia akan keluar dari node V. 3 ohm juga sama, 4 ohm juga sama arus melaluinya, dan nanti akan keluar dari node V. Kita dapat di sini I1 sama dengan V per 2, I2 V per 3, I3 V per 4. Selanjutnya persamaan KCL, ini V sama dengan I1, I2, I3, atau 15 sama dengan V per 2 tambah V per 3 tambah V per 4. Setelah itu kita samakan penyebutnya. Di sini dari samakan penyebutnya kita dapatkan hasil 6V ditambah 4V ditambah 3V per 12. 12 ini adalah persamaan kelompok perserangkaian KPK dari ini, dari 234 yaitu KPK-nya 12, dan 6 4V 3V ini
Itu persamaan penyebutnya itu karena ya 4 kali 3 12, 3 kali 4 12, dan 2 kali 6 12. Dari hasil ini kita tambahkan semua dan kita dapat hasil 13 volt sama dengan 12. Sama dengan 12, 13 volt dibagi 12. Lalu kita hitung V-nya ada 5, lalu kita balik 15 dikali 12 sama dengan 13 volt. Lalu dari hasil itu kita mendapatkan hasil volt sama dengan 180 dibagi 13. Dan 180 dibagi 13 kita mendapatkan hasil 13,85 volt. Selanjutnya kita hitung I-nya, di mana I itu sama dengan V dibagi 2, ya, atau I apa V bagi R ya. I sama dengan 13 hasil yang tadi 0,85 dibagi 2, dan kita mendapatkan hasil I-nya sebesar 6,93 ampere. Jadi hasil akhirnya ini adalah tegangan node itu sebesar 13,85 dan arus yang melalui resistor 2 ohm itu adalah 6,93 ampere. Baik, selanjutnya bab 5. Ini ada soal tentukan tegangan V dengan superposisi. Superposisi ini adalah total muatan dari seluruh sumber tegangan. Kita lihat di sini di rangkaian ini ada 3 sumber tegangan, yaitu ada 6V, ada 2A, dan 18 volt. Selanjutnya rumusnya itu tadi superposisi itu adalah total dari muatan seluruh sumber tegangan. Jadi tegangan dari V2A, V6V tambah V18V itu kita jumlahkan dan itu akan menjadi hasilnya. Untuk perhitungannya, untuk V2A sumber tegangan yang lain kita matikan dan kita hitung untuk V2A itu kita bisa pakai rumus VI kali R, lalu kita jumlahkan ya tegangannya, arusnya 2 dikali 11. 11 itu adalah total resistansi dari seluruh resistor, itu 3 ohm, 2 ohm, 3 tambah 25 ditambah 6 ohm itu 11. 5 tambah 6 itu 11, dan kita dapatkan hasil V sama dengan 22 untuk V2A. Selanjutnya V6V, sama kita bisa pakai rumus yang tadi juga, ini I, 6 sama dengan I dikali 5, dan I-nya itu kan belum ada, jadi kita cari dulu arusnya, dan kita balikan rumusnya menjadi I sama dengan V dibagi R, dan kita masukkan angkanya, 6 dibagi 5 sama dengan 1,2 ampere. 5 ini adalah resistansi untuk sumber tegangan loopnya sumber tegangan 6V. Dan lalu dari hasil tersebut kita kalikan ampernya dengan rumus yang tadi, V sama dengan 1,2 dikali 3, dan kita dapatkan hasil kita dapatkan hasil tegangan sebesar 3,6 volt. Lalu selanjutnya untuk perhitungan V18V kita sama pakai rumus yang tadi. Ini sama, di sini I-nya juga belum ada, maka kita cari dulu arusnya, yaitu I sama dengan 18 dibagi 9, dan kita dapatkan hasil 2,25 ampere. Lalu arus tersebut kita gunakan untuk menghitung V-nya, dan 2,25 dikali 3 kita dapatkan hasil 6,75 volt. Dari hasil perhitungan ketiga tersebut semuanya kita jumlahkan dan kita mendapatkan hasil sebesar 32,35 volt dengan superposisi. Selanjutnya adalah bab 6. Di sini kita punya soal, jika X sama dengan 3 tambah J4 dan Y sama dengan 6 tambah J9, tentukan A, X dan Y dalam bentuk polar dan B dalam bentuk trigonometri. Pertama kita kerjakan untuk bentuk polarnya. Di sini untuk mencari bentuk polar kita cari dulu magnitudonya dan kita juga cari sudutnya, tetanya. Maka kita bisa lihat rumusnya di sini. Untuk mencari magnitudo, rumusnya adalah akar dari bilangan real kuadrat ditambah bilangan imajiner kuadrat. Maka tinggal kita masukkan saja bilangan real dan imajinernya, yaitu 3 dan 4. Realnya itu 3 per 2, imajinernya 4 per 2 4 akar 2. Lalu kita hasilkan dan kita mendapatkan hasil akar dari 25, yaitu adalah 5. Maka magnitudo untuk X itu adalah 5. Lalu kita lanjutkan ke sudutnya. Untuk rumus sudutnya ini adalah tan min 1 imajiner dibagi real. Jadi kita langsung masukkan saja bilangan imajiner dan realnya ke dalam rumusnya, dan tan min 1 4 per 3 itu adalah theta pada sudut 53,13 derajat. Selanjutnya untuk bentuk polarnya sama juga, kita pakai rumus dua-duanya ini, R dan theta. Tinggal kita masukkan saja ya angkanya, yaitu 6 kuadrat dan imajinernya 9 kuadrat, lalu kita jumlahkan dan kita dapatkan hasil sebesar 117, akar dari 117 yaitu hasilnya 10,82, dan sudutnya juga sama, tan min 1 9 per 6 itu adalah angka imajiner dan realnya, dan kita dapatkan hasil sebesar theta 56,31 derajat. Selanjutnya bentuk trigonometri. Bentuk trigonometri rumusnya adalah R cos theta ditambah J sin theta. Maka untuk X kita gunakan R sama dengan 5 dan tetanya dan tetanya di sudut 53,13 derajat. Ini adalah hasil dari perhitungan tadi. Nah ya. Oh ini ya. Itu hasil perhitungan yang tadi, dan tinggal kita masukkan saja. Jadinya bentuk trigonometri dari X itu adalah 5 cos 53,13 derajat ditambah J sin 53,13 derajat. Bisa juga kita hitung lebih lanjut, cosnya menjadi cos 53,13 derajat itu 0,6, sinnya 0,8, dan untuk bentuk selanjutnya bisa juga 5 0,6 ditambah J 0,8. Ini untuk bentuk trigonometri X. Untuk Y juga sama, caranya seperti pada untuk X ya. Tinggal kita masukkan saja hasil yang tadi nih, 10,82 dan 56,31, maka kita dapatkan hasilnya sama dengan 10,82 cos 56,31 derajat ditambah J sin 56,31 derajat. Kalau bisa juga kita hitung lebih lanjut ya, 56,31 derajat itu 0,554 dan sinnya itu sebesar 0,832, maka kita dapatkan hasilnya bentuk trigonometri yaitu 10,82 0,554 ditambah J 0,832 sama dengan 6 tambah J 9 itu ya Y-nya tadi ya.
Selanjutnya bab 7, pada bab 7 di sini ada soal tentukan V dari rangkaian ini. Jadi dalam rangkaian ini diketahui sumber tegangannya sebesar 10 cos 8 TV, dan resistor 2 ohm dan 4 ohm dan induktornya 1 Henry. Maka jawabannya itu pertama kita cari impedansinya dari setiap komponen, yang dimana kita punya komponen R1, R2, dan XL, omega L sama dengan 8 dikali 1 sama dengan 8 ohm. Ya. Oke, induktornya 1H dan resistor 4 ohmnya itu terhubung secara seri. Jadi kita jumlahkannya impedansinya sama dengan R2 ditambah JXL sama dengan 4 ditambah J8 ohm. Kombinasi ini paralel dengan resistor 2 ohm ya. Untuk kombinasi paralelnya itu 1 per Z total sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah J8. Lalu itu kita konversinya ke penyebut yang umum dan kita sederhanakan menjadi Z total sama dengan 2 dikali 4 tambah J8 dibagi 2 ditambah 4 tambah J8. Dan hasilnya itu 8 ditambah J16 dibagi 6 ditambah J8. Nah, tegangan V-nya itu nanti akan sebanding dengan tegangan inputnya yang dikalikan dengan rumus membagi tegangan. V sama dengan 10 cos 8T dikali 4 ditambah J8 dibagi 6 ditambah J8. Oleh karena itu, V sama dengan 10 4 ditambah J8 dibagi 6 ditambah J8 pada sudut θ1 dikurang θ2 cos 8T ditambah V. Di mana V ini adalah beda fase antara input dan outputnya. Maka kita dapatkan hasil besarnya V sama dengan itu adalah 10 akar dari 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dibagi akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka hasilnya adalah 8,94 volt untuk V dari rangkaian ini. Selanjutnya bab 8. Bab 8 ya? Bab 8. Diberikan suatu rangkaian dengan tegangan terpasang V sama dengan 150 sin omega T ditambah 10 derajat V dan arus yang dihasilkan I sama dengan 5 sin omega T min 50 derajat A. Tentukan segitiga dayanya. Segitiga daya ini dia itu terdiri oleh P, Q, dan S, yang dimana P itu adalah daya nyata, daya reaktif Q-nya, dan S itu adalah daya sambungnya. Untuk mencari PQS-nya ini, kita harus mencari sudut fasanya dulu atau V, yang dimana V ini adalah selisih dari V dan arus dan I. Dan selisihnya di antara V dan I-nya itu adalah, atau V dan A-nya itu adalah 10 derajat dan min 50 derajat. Diselisih yaitu dikurang, dan kita mendapatkan hasil dari 10 dikurang min 50 derajat sebesar 60 derajat. Lalu selanjutnya kita akan mencari P-nya atau daya nyata. Rumus untuk mencari P yaitu V RMS dikali I RMS dikali cos V. Dimana kita cari dulu V RMS dan I RMS-nya. RMS itu adalah root mean square dengan rumusnya V peak atau puncak ya dibagi akar 2 sama dengan 150 dibagi akar 2. Dan kita mendapatkan hasilnya sebesar 106,07 volt. Berarti root mean square-nya untuk tegangan 150 itu sebesar 106,07 volt. Dan di bawahnya ini adalah RMS untuk arusnya. Dan kita mendapatkan hasil ya kita masukkan arus peaknya dulu dan dibagi akar 2 juga, dan kita mendapatkan hasil perhitungannya sebesar 3,54 ampere dari perhitungan tersebut. Dan hasilnya itu kita masukkan saja ke bawah sini untuk menghitung daya nyatanya, dan kita dapatkan 106,07 dikali 3,54 dikali cos 60 derajat, dan kita dapatkan hasil sebesar 187,87 watt. Selanjutnya daya reaktif Q. Ya, untuk mencari rumus Q sama seperti di atas daya nyata, cuma bedanya di sini yaitu dia memakai sin V. Dimana yang tadinya ini dia memakai cos V. Angkanya tentunya sama seperti yang di atas sudah dicari tadi, dengan perbedaan sin 60 derajat, maka kita dapatkan hasil sebesar 325,24 farad. Untuk mencari daya semu atau S, rumusnya adalah akar dari daya nyata ditambah daya reaktif kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja hasil yang tadi, yaitu akar dari 187,87 kuadrat ditambah 325,24 kuadrat, dan setelah dihitung hasil totalnya itu ya 375,52 VA. Maka jawabannya adalah segitiga dayanya itu PQS. P itu adalah 187,87 watt. Untuk Q-nya dia itu adalah 325,24 var, dan untuk daya semuanya atau S itu hasilnya adalah 375,52 VA. Selanjutnya ini bab 9, kita punya soal gambarkan diagram Bode jika HS sama dengan 3 tambah 2S dibagi 3 tambah 8S. Jadi pertama fungsi transfernya itu ya tadi 3 tambah 2S dibagi 3 tambah 8S. Ini adalah diagram Bodenya. Pertama kita lakukan analisis magnitud. Diagram atas itu ya yang warna biru itu magnitudnya. Jadi dia itu pada frekuensi rendah. Dia itu H0 sama dengan 3/3 sama dengan 1 dengan magnitudnya sebesar 0 desibel. Dan ya magnitudnya sebesar 0 desibel, dan pada frekuensi tinggi dia itu Hj omega sama dengan 2/8 sama dengan 0,25. Dengan magnitudnya sebesar minus 12 desibel. Maka diagramnya ini yang minus 12 desibel ini, minus 12. Dia ini pada frekuensi rendah, dia itu turun secara halus ya. Dan akhirnya itu dia mencapai di sini, yaitu frekuensi tinggi dengan sebesar magnitudnya sebesar minus 12 desibel. Selanjutnya di bawah itu analisis fase.
Di sini fasenya berubah dari 0 derajat ke minus 45 derajat dengan frekuensi sudutnya sebesar 3 per 2 radian per second untuk pembilang dan 3 per 8 radian per second untuk penyebut. Jadi fasenya ini dari 0 derajat, dia itu turun, dia itu turun secara halus ke bawah, dan akhirnya mencapai perubahan fase maksimum di minus 45 derajat. Ya. Karakteristik pentingnya itu break frekuensinya terjadi pada omega 3 per 8 per second, slope akhirnya di 0 desibel per decade, dan perubahan fase maksimumnya itu sebesar minus 45 derajat. Jadi kesimpulannya itu diagram ini menunjukkan sistemnya itu minimum phase dan stabil. Perubahan magnitud dan fasenya terjadi secara halus tanpa diskontinuitas untuk diagram Bode ini. Selanjutnya bab 10, di sini kita punya soal rangkaian seri RLC dengan L sama dengan 0,5H mempunyai tegangan sesaat V sama dengan 70,7 sin 500 T ditambah 30 derajat V. Dan arus sesaat I-nya itu 1,5 sin 500 TA. Tentukan nilai R dan C, berapa frekuensi resonansinya. Jadi dari soal ini diketahui bahwa tegangannya itu sebesar 7,7 sin 500 T 30 derajat V dengan arusnya itu sebesar 1,5 sin 500 T ampere. Dengan induktansinya atau L sebesar 0,5 Henry. Frekuensi sudutnya itu adalah omega sama dengan 500 rad per second. Jawabannya, kita hitung dulu impedansi totalnya, atau Z sama dengan rumusnya V max dibagi arus max, I max. Sama dengan, kita masukkan saja angkanya tadi ya, 70,7 dibagi 1,5, maka kita dapatkan impedansi total sebesar 47,13 ohm. Lalu setelah itu kita tentukan R dan XL-nya. Karena arusnya tertinggal 30 derajat, maka tan 30 derajat sama dengan XL dibagi R, yaitu menjadi omega L dibagi R. Maka tan 30 derajat kita masukkan saja 1 per 3 sama dengan hasilnya 0,577. Setelah itu kita substitusi nilai dari omega L sama dengan 500 dikali 0,5 sama dengan 250 ohm. Itu sama dengan kita substitusi 250 dibagi R sama dengan 0,577, jadi menjadi R sama dengan 250 dibagi 0,577. Yang dimana hasilnya adalah 433,01 ohm. Lalu kita hitung kapasitansi C di resonansi, di mana frekuensi resonansinya itu omega sama dengan 1 per akar dari LC. Karena frekuensi sudutnya 500, jadi 500 sama dengan 1 per 0,5 dikali C, dan menjadi C sama dengan 1 per 500 kuadrat dikali 0,5. Maka hasilnya itu adalah 8 mikrofarad. Hasil akhirnya yang kita dapat itu adalah R sebesar 433,01 ohm, dan C-nya itu sebesar 8 mikrofarad. Dengan frekuensi resonansinya F sama dengan omega per 2pi sama dengan 500 per 2pi sama dengan 79,58 Hz, dan arus pada resonansi itu sebesar 15,57 ampere. Terakhir, bab 11. Soalnya tentukan nilai induktor totalnya jika nilai konstanta untuk semua induktor adalah K sama dengan 0,5. Maka diketahui pada rangkaian ini kita mempunyai 3 induktor ya. L1-nya itu 0,2H atau induktor A, lalu bawahnya 0,05 dan induktor B 0,1. Maka kita masukkan semua di sini itu induktornya ada 0,2 Henry, 0,1 Henry, dan L3-nya 0,05 Henry dengan konstantanya sebesar 0,5. Maka untuk mencari total nilai induktornya, tinggal kita selesaikan saja dengan kita jumlahkan ya. L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah 2K akar dari L1 L2. Yang dimana kita masukkan saja angka-angkanya menjadi 0,2 ditambah 0,1 ditambah 0,05 ditambah 2. 0,5 itu konstantanya tadi dengan L1 dan L2-nya akar dari perkalian tersebut. Maka setelah perhitungannya kita mendapatkan hasil selanjutnya 0,35 ditambah 2 dikali 0,5 dikali 0,1414. Dan dari perhitungan tersebut kita mendapatkan hasil akhirnya sebesar 0,3947 Henry, yang dimana ini itu adalah total nilai induktornya. Nah, baik, sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, semoga tidak ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.